pengetahuan itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau misalnya bukan cuma menghadapi lingkungan regulasi aja, untuk ilmu tentang internal audit sendiri juga kita butuh. Selamat datang di podcast III Indonesia dengan saya Fania Santoso dan Saya Lis Suryani. Oke, jadi mungkin kita awali dulu sebelum yang serius-serius ya, dengan sesuatu yang santai-santai dan ringan. Kita awali dengan Friendship Games dulu kali ya. Boleh. Hiking. Yeay. Oke. Itu mungkin bisa cerita-cerita tuh kenapa sih kamu suka banget sama hiking? Karena pada saat di gunung itu nggak kepikiran kerjaan, itu lebih penting daripada apapun. Jadi cuman tinggal mengadu nyawa saja sih kayaknya. Jadi kalau di gunung itu enaknya setiap posisi tertentu ada vibes tertentu. Jadi kalau misalnya kadang ada jalannya berbatu, ada aspal, ada debu, ada becek, segala macam semuanya ada. Itu yang merasa tertantang sih, makanya saya suka hiking. Oke. Staycation. Itu apa? Masak. Oh, mohon maaf ya jauh. Mohon maaf. Aku jarang gitu ya. banget. Aku nggak Saya gitu bisa salah masak dong. sih. Kalau staycation sendiri sih aku ngerasa kalau lagi staycation bareng sama keluarga kecil aku sih cuman bertiga, suami dan anak, aku ngerasa kayaknya happy banget sih pada saat itu. Jadi aku bener-bener present untuk mereka. Jadi hobiku itu gitu. Meskipun ya butuh nabung ya. Dendeng batoko. Gimana dong? Saya sukanya steak, tapi Sama-sama protein sama, kali ya? Protein kan intinya. jenisnya sama. Sama-sama daging. Spesifik nih gue. Siap. Merah. Wih. Yeay. Ketebak dari barang-barang yang dia pakai kayaknya ya baik. guys. Kelihatan ya. Kayaknya ya. PAF. Pastinya di acara AEE dong, ya nggak? Yeay. PAF. AYE mempertemukan kita ya. Oke. Industri yang sama, jadi harusnya sama. PDP. Sama. Wih, iya nih lagi PDP. soal data Lagi privacy. heboh-hebohnya. Ya, semua full preparation ke arah sana sih. Oke. Kayaknya game kita udah selesai ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mari kita ke topik kita hari ini. Kita akan membahas soal peran internal audit dalam menghadapi perubahan regulasi. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pada tahu ya kalau misalnya kita dari industri keuangan yang memang benar-benar lagi diliatin, lagi diawasi sama OJK. Nah, kenapa peraturan kepatuhan atas regulasi ini penting? Nah, mungkin boleh Mbak Fania dijawab, Mbak. Ya ini penting banget ya. Biasanya sih apa-apa yang diatur dalam regulasi itu ada sesuatu yang basic atau yang pokok yang harus diketahui dan juga harus dilaksanakan dan diantisipasi atau mitigasi oleh perusahaan. Dan tentunya kita juga pengen memitigasi hal yang paling berat dari implementasi regulasi itu sendiri sih. Misalnya kayak suspend atau misalnya another surat cinta dari OJK itu sih yang amit-amit kita hindari ya. Kalau Mbak Lis sendiri gimana? Kalau menurut aku memang penting ya Bapak Ibu sekalian, karena kita kan mengumpulkan uang banyak dan kita tuh terdiri dari banyak nasabah-nasabah yang membeli produk di kita. Jadi sangat penting bahwa kita itu harus patuh terhadap regulasi. Kalau nggak patuh bisa disuspend, nggak bisa jualan gitu ya. Nah berikutnya nih Mbak Fania, terkait dengan perubahan regulasi. Kebetulan kita kan sama-sama di industri keuangan nih ya. Iya. Akhir-akhir ini kayaknya banyak denger deh kira-kira perubahan regulasi yang ada di tempat kita itu apa sih yang paling signifikan yang terjadi baru-baru ini, dan
dampaknya apa terhadap company kita. Oke, thank you Mbak Lis untuk ini ya topiknya. Tadi kita mungkin udah sempat bahas juga ya peraturan yang lagi hits banget nih karena akan segera perlu diimplementasi di bulan Oktober tahun ini ya. Dan itu adalah terkait dengan data privacy lah ya PDP itu. Jadi dari persiapannya itu sendiri kita juga sudah ada informasi dari grup gitu ya. Terus habis itu kita juga coba lihat stream-stream apa yang kita perlu definisikan. Kemudian kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang mana aja untuk memastikan implementasinya itu akan bisa disesuaikan dan itu bisa selesai tepat waktu. Jadi itu bukan kayak kita sendiri ya sebagai internal audit berjuang sendiri, tapi semuanya dari teman-teman di compliance, dari teman-teman di IT, dari teman-teman risk management semuanya ikut bantu ngeliatin proses-prosesnya apa dan semua yang perlu dipersiapkan seperti apa gitu. Itu lumayan ini sih taking time sampai bikin komite segala gitu. Mungkin di tempatnya Balis gimana Kalau siapannya? kita ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang di industri keuangan tuh pasti pada tahu ya, dari Desember tahun lalu itu OJK itu ngeluarin peraturan tuh banyak sekali. Sampai di tahun ini masih tidak berhenti juga. Itu artinya mereka itu benar-benar fokus untuk membangun kepatuhan dari si industri asuransi ini gitu ya. Nah, perubahan yang signifikan tuh apa? Kayak tadi yang kita bahas ya PDP. PDP, waduh itu udah sebenarnya dari luar itu sudah GDPR, GPP Betul. segala macam itu sudah lama sekali. Cuma Indonesia ini baru akan berlaku di 2024. Yang which is peraturan itu udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Cuman karena prosesnya itu end to end, terus kita harus jaga benar-benar datanya nasabah segala macam. Jadi makanya takes time. Makanya butuh waktu 2 tahun. Itu pun Oktober ini harusnya si supposed to be itu bisa ya kita penuhin peraturan dari si pemerintah ini gitu ya. Dampaknya apa? Ya tadi kalau misalnya di tempatnya Mbak Fania bikin komite, di tempat kita juga sama sampai ada stirkonya. Iya. Sampai harus bikin harus punya sertifikasi nih si DPO gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ditanya dampaknya pasti banyak sekali, perubahannya segala macam ya Mbak Fania. Selanjutnya kira-kira nih kan tadi udah bahas nih soal dampak-dampak segala macam gitu ya. Dan Mbak Fania sendiri kan di internal audit. Iya, iya. Nah, kira-kira apa sih perannya internal audit dalam membantu organisasi kita untuk perubahan atas regulasi ini? Sebenarnya sih kalau dari sisinya kita bisa bersumbangsi juga dalam mempersiapkan ya. Jadi biasa pada saat kita lagi mau membuat annual audit plan gitu, biasanya kita juga perlu consider selain strategi perusahaan, kemudian kiris perusahaan, kita juga perlu tahu juga sih apa-apa aja regulasi yang akan perlu dilaksanakan dan diimplementasi di tahun berikutnya gitu ya, atau misalnya dalam waktu dekat, sehingga nanti kita bisa coba untuk diprioritaskan mana-mana aja yang kita perlu lihat. Jadi supaya nanti pada saat kita mau mengaudit topik tersebut, kita harapannya tuh setelah selesai resultnya itu bisa dipakai perusahaan juga untuk mempersiapkan sebelum tanggal hari H-nya lah, ibaratnya seperti itu sih kalau dari kita. Mungkin dari Mbak Lis ada view lain. Sama sih, terus terang kalau misalnya di tempatnya saya itu pas waktu sudah mau berlaku nih, biasanya kita akan audit dulu. Jadi pada waktu tahap audit planning itu kita udah harus merumuskan kira-kira perubahan apa nih, peraturan apa yang akan efektif. Jadi kalau misalnya dia udah keluarnya kayak tadi ya Bapak Ibu ya 2 tahun yang lalu, biasanya kita akan lihat nih, biarkan business unitnya itu melakukan perubahan-perubahan di tempatnya mereka. Habis itu di akhir tahun lalu, nah kita udah mulai merumuskan tuh karena kan berlakunya Oktober tahun ini. Nah jadi kita tahun ini tuh udah mulai tuh ngaudit data privacy. Untuk apa? Untuk ngukur kira-kira company kita tuh udah siap apa belum. Kita comply apa enggak. Nah kalau misalnya enggak comply pun minimal mereka ada due date yang harus penuhi oleh si business unit gitu sih. Udah jelas follow up action plan-nya ya. Benar, jadi kita tetap harus memastikan lah ya kalau misalnya ada peraturan-peraturan gitu kita harus patuh ya. Terus juga kita harus lihat kira-kira mereka gimana. Ya, setuju. Oke. Selanjutnya mungkin boleh di-share nggak sih Mbak Lis
gimana audit internal memastikan sebuah organisasi itu tetap mematuhi regulasi yang terus-menerus berkembang. Apalagi tadi udah sempat disampaikan juga sama Mbak Lis, itu tuh makin lama makin banyak ya. Aturan-aturannya juga makin ketat juga gitu. Semua langsung disempurnakan lagi dari tahun ke tahun. Nah, itu gimana tanggapannya, Mbak? Jadi kalau misalnya di tempat kita itu sebelum peraturannya itu dikeluarkan oleh OJK, biasanya mereka akan keluarin draft. Nah, draft ini biasanya kita akan ikut tuh sosialisasinya dari OJK, dan OJK biasanya akan minta tanggapan dulu. Tanggapannya gimana nih atas kalau misalnya kita terbitin peraturan ini. Nah, biasanya kita akan bareng-bareng sama asosiasinya kita tuh, AAJI. Nah, itu satu dari sisi kalau ada perubahan dari regulasi yang ada ataupun penambahan. Nah, yang kedua dari pas waktu dia berlaku biasanya akan Korsek tuh kan udah diinfo nih. Nah, mereka itu pasti akan extend the email ke kita. Ingat ya, ini udah mau berlaku, ini udah peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, dari sana kita akan baca, kita akan lihat, dan biasanya kita akan ikut di meeting-meeting bisnis. Jadi kalau misalnya kayak terkait PDP itu juga di salah satu meeting operasionalnya itu audit itu jadi attendee. Jadi pas waktu mereka bahas kita tahu nih kira-kira perusahaan kita udah sampai tahap kemana gitu sih. Kalau tempatnya Mbak Fania? Kurang lebih sama ya sebenarnya, persiapannya juga seperti itu. Aku juga mulai diundang untuk komite-komitenya, pelaksanaannya tuh seperti apa, persiapannya juga seperti apa, sehingga nanti harapannya sih kita semua bisa siap ya untuk hal tersebut, terutama untuk peraturannya. Dan sebenarnya sih informasi yang tadi udah disampaikan Mbak Lis, aku juga setuju karena tuh biasanya sebelum disosialisasikan, diimplementasikan oleh OJK biasanya ada yang draftnya ya gitu ya. Jadi mereka pasti akan kayak mencari view atau misalnya tanggapan atau misalnya mungkin masukan-masukan dari pelaku bisnis lah istilahnya. Bagaimana nanti kalau peraturan tersebut akan diimplementasikan gitu. Apakah ada dampak-dampak tertentu yang mungkin belum di catch ya sama pihak regulator gitu. Jadi which itu adalah sesuatu yang baik dan kita perlu siapkan bersama sih. Nah, selanjutnya kira-kira gimana sih Mbak Fania supaya kita itu, kan tadi kita udah bahas nih, kita memastikan bahwa perusahaan kita itu patuh nih sama peraturan. Sekarang tadi kan informasinya juga kita udah tahu kita mau dapat dari mana, dari Korsek, ada permintaan tanggapan segala macam. Nah, yang aku pengen tahu itu keterampilan apa sih atau pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh seorang internal audit supaya kita itu bisa secara efektif membantu si perusahaan ini dalam perubahan regulasi. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kalau misalnya dari sisinya internal audit sendiri sih mungkin kita harus lebih ini ya awareness-nya terkait dengan peraturannya itu seperti apa gitu ya. Kita juga perlu membaca lebih lanjut. Kemudian aku sih sendiri bekerja sama dengan pihak-pihak di second line. Jadi dari sisi compliance biar nanti kita bisa tahu juga sih mungkin highlight apa sih yang jadi momok nih pada saat mau mengimplementasi si peraturan tersebut gitu, yang udah jelas-jelas nih kita kayak masih jauh banget nih by far harus mempersiapkan ini itu, mungkin dari sisi investasi, mungkin dari sisi kesiapan people-nya kita. Jadi hal-hal seperti itu sih. Jadi biasanya sih aku akan diskusi juga sih dengan pihak-pihak terkait gitu ya. View-nya misalnya kalau kayak tadi PTP lagi nih, aku akan ngobrol-ngobrol juga dengan dari tim IT, kemudian dari teman-teman risk management, karena itu akan sangat terkait banget sih. Itu kalau misalnya dari sisinya aku, mungkin salah satu contohnya aja seperti itu. Kalau mungkin di tempatnya Mbak Lis sendiri bisa di-share juga. Kalau di tempat kita ya, keterampilan dan pengetahuan yang paling mendasar karena kita internal audit pasti internal audit dulu. Jadi biasanya kita pas waktu proses rekrutmen karyawan segala macam kita pasti akan nanya kira-kira mereka punya basic nggak soal internal audit. Mereka tahu nggak gimana sih cara ngauditnya. Karena kan kalau misalnya masuk internal audit nggak tahu cara ngaudit kan percuma aja ya kan. Nah kalau dari tempat aku pasti dari skill internal auditnya harus didalemin dulu. Yang kedua yaitu kayak tadi kerjasama sama bisnis-bisnis unit tertentu, misalnya kalau misalnya kayak peraturan regulasi kan pasti ada compliance-nya, ada legalnya, ada risk-nya segala macam. Biasanya kita akan berada di satu wacana yang sama, satu tujuan yang sama gitu ya. Nah biasanya kita akan saling sharing juga. Jadi menurut aku keterampilan yang paling penting buat auditor internal
ya internal audit itu sendiri gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal keterampilan, terus juga pengetahuan, udah gitu kita juga udah tahu nih kira-kira kita sumber source dari regulasi itu dari mana gitu ya. Sekarang kalau misalnya nih pada saat peraturan baru keluar, kira-kira faktor apa sih yang harus dipertimbangkan oleh seorang kita dalam memprioritaskan audit terkait dengan kepatuhan regulasi? Kalau dari sisinya aku sendiri sih aku nggak bisa memungkiri aku perlu tahu juga terkait dengan list-list of regulations yang nanti akan, segera diimplementasikan gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu in terms of priority, mana-mana saja nih yang kita perlu, jadikan konsiderasi untuk, audit plan juga gitu. Jadi, biar kita tuh bersumbangsihnya juga ada, apa ya, hasilnya lah ya, karena hasil dari internal audit udah pasti adalah laporan auditnya kita, yaitu rekomendasinya kita. Dan kalau misalnya terkait dengan regulasi tentu terkait dengan gap-gap apa nih yang nanti perlu, dicek kembali atau misalnya mungkin diperbaiki kembali lah istilahnya ya oleh, pihak-pihak yang nanti akan, berkecimpung dalam si proses implementasi dari regulasi ini gitu sih. Itu kalau dari aku ya. Mungkin dari, Bali sendiri gitu ada tips and triknya terkait dengan hal ini? Kalau kita ya, faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan waktu kita memprioritaskan audit, pertama pasti di audit plan-nya. Jadi di audit plan-nya kita udah nge-list down nih kira-kira apa sih draft peraturan yang akan berlaku, udah gitu peraturan yang sudah ada pada saat ini tuh apa. Nah kita identify dan kita mapping lagi ke audit scope-nya. Jadi kita tuh udah pernah ngaudit apa aja ke audit universe-nya kita, sesuai apa enggak, udah pernah diaudit apa belum, terus masih masih berlaku apa enggak. Nah, terus yang kedua dari audit plan pada saat kita melakukan audit itu sendiri, biasanya kita akan ngukur dari risk-nya kita. Jadi kita itu kalau misalnya di tempat saya ada 4x4. Salah satu pilar yang harus diukur itu adalah regulatory breach. Jadi dari regulatory breach itu akan mempengaruhi dari risk yang akan kita ukur ke depannya gitu sih. Nah, itu tadi terkait dengan faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan audit priority. Nah, berikutnya gimana sih cara internal audit itu menyeimbangkan, karena kan biasa kalau misalnya ada regulasi biasanya pasti kan bisnis itu akan lebih cenderung akan melambat ya. Jadi gimana sih cara kita itu menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi sama tujuan bisnis terus sama inovasi perusahaan? Kalau misalnya untuk kita ya, maksudnya dari sisi membantu organisasi untuk menyeimbangkan kebutuhan kepatuhan regulasi dengan tujuan bisnis dan inovasi ya. Sebenarnya sih aku mungkin akan balik lagi juga dengan ini ya, dari sisi regulasinya itu nanti akan mintanya seperti apa, kemudian sebenarnya persiapannya nanti perlu persiapkan oleh si perusahaan itu seperti apa gitu ya untuk memastikan kita bisa patuh dengan regulasinya. Dan kalau misalnya dari sisi tujuan bisnis dan inovasi ini biasanya nanti bisa dari audit plan juga. Karena nanti kalau audit plan kita tentu sebagai internal auditor harus jelas sih arah perusahaan seperti apa, strategi perusahaan seperti apa. Kayak tahun depan mau kemana, tahun depannya lagi mau kemana, tahun depannya lagi mau kemana. Jadi itu pun akan jadi ya. benar. Jadi kita juga perlu tahu sih nanti kesesuaiannya seperti apa. Kemudian biasanya kan dari situ kelihatan juga ya project besar apa yang ada di dalam perusahaan. Kira-kira nanti mereka mau launching project-project seperti apa. Mungkin dari situ kita juga bisa bantu ya pada saat waktu lagi strategic plan. Aku yakin sih pasti Mbak Lis sebagai head of internal audit udah pasti akan jadi invitee utama lah, diundang juga lah di situ. Dan satu peraturan satu peraturan OJK yang baru kan juga kita harus ikut dalam strategic company, harus ikut meeting ya kan. Betul. Jadi udah pasti kita akan ada di situ dan kita bisa witness juga sih. Misalnya mereka percakapannya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang mereka mau lakukan dulu. Nah, nanti itu kita juga bisa arrange sih. Misalnya dengan regulasi yang akan masuk, ya kita juga bisa memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi itu juga sebenarnya nggak selalu pada saat kita ngaudit ya Mbak. Kalau misalnya di tempatku juga pada saat kita lagi ada meeting, kita juga bisa bersumbangsi di situ gitu. Jadi bisa dari situ sih kayaknya kalau dari tempatku. Mungkin di tempatnya Mbak Lis seperti apa, karena pasti big company mungkin ada yang lebih rigid lagi nih gitu.
Kalau kita sih ada prosedur tuh di mana kita tuh harus catch up nih setiap bulan sama semua chief, semua direksi. Jadi Wah. setiap bulan kerjaan kita meeting-meeting aja ya teman-teman ya Bapak Ibu. Jadi setiap bulan pasti kita akan digilir tuh, kita ketemu sama chief level, direksi level untuk apa? Untuk tahu bahwa auditnya kita itu sudah benar dan kita udah sejalan nih sama pertumbuhan si company. Termasuk salah satunya kepatuhan regulasi itu tadi. Karena kan kita ada 4 pilar. Yang pertama customer, ada stakeholder, ada regulatory bridge segala macam lah ya. Itu sudah dipilar-pilarin dan setiap kali kita ketemu ya ada basic-basic pertanyaan yang akan kita tanya. Kira-kira misalnya developmentnya apa, udah gitu sekarang yang lagi berkembang apa, regulasi apa nih yang sekarang sedang disiapkan segala macam. Dari sana sih kita tetap, nah kalau misalnya kita mau ganti audit plan pun kita setahun kan ada 2 kali cycle. Nah cycle pertama kita udah fix, terus kita forecast untuk cycle kedua. Nah pas pada waktu cycle kedua biasanya kita akan nyesuaiin tuh sama kebutuhannya si company. Nah ini untuk memastikan bahwa kita tuh tetap jalan bareng gitu sama terkait dengan pertumbuhan si perusahaan itu sendiri gitu sih dari sisi aku. Setuju sih, sebenarnya sih kalau dari sisinya kita sebagai internal audit sendiri memang kita punya audit plan. Tapi teman-teman sebenarnya audit plan itu bukan sesuatu yang rigid ya. Istilahnya itu adalah sesuatu yang kita perlu revisit kembali, kita reassess kembali kesesuaiannya dengan kebutuhan perusahaan kita sendiri gitu. Kita masih setuju banget sih, kita masih jalan gak sih dengan strateginya perusahaan, karena tuh sebenarnya kita kan mungkin M-nya juga pengen jadi trusted advisor ya Mbak ya, jadi ya harus sama sih dengan goals-nya perusahaan tuh seperti apa gitu. Jangan jadi, sampai company kemana kita kemana gitu ya kan. Clear. Oke. Nah selanjutnya mungkin boleh di-share gak ya pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari organisasi yang berhasil menavigasi perubahan regulasi yang signifikan gitu. Terus terang kita udah sejalan sama OJK ya. Jadi OJK itu kan dia punya roadmap tuh sampai 2027 itu ya untuk industri asuransi. Jadi mereka itu pengen bahwa kita tuh implement the GRC, Governance Risk and Compliance. Nah dari GRC ini dia udah melakukan perubahan-perubahannya tuh, termasuk salah satunya GCG. Jadi GCG kan mereka udah terapin segala macam. Jadi yang bisa kita petik pasti akan lebih baik. Bisnis juga akan lebih berkembang dan customer pasti akan lebih aman. Kenapa? Karena mereka dilindungi oleh apa? Oleh regulasi. Itu sih kalau dari aku ya. Nah sekarang kalau misalnya nih, tadi kan kita udah tahu nih soal perubahan lah segala macam, strategi gitu ya. Kira-kira tren masa depan yang Mbak Fania lihat nih dalam landscape regulasi. Terus gimana sih cara kita bersikap untuk menghadapi landscape regulasi yang ada nih? Tadi kan udah ngomongin soal GRC, roadmap segala macam ya. Tren masa depannya itu apa sih? Sebenarnya mungkin lebih ke arah digitalisasi juga kayaknya ya. Mungkin dari landscape itu sebenarnya online ya. Di landscape peta landscape yang regulasi kita yang 2023 sampai 2027 itu kayaknya juga ada beberapa item-item poin. Cuman mungkin saya pingin highlight beberapa aja, misalnya seperti digitalisasi. Kita tuh sekarang semuanya udah serba digital ya Mbak gitu. Bahkan maksudnya membeli misalnya kalau di dalam industri kita mungkin beli polis, kita juga bisa melakukannya secara digital, online gitu ya, terutama dengan pengalaman apa yang terjadi waktu lagi COVID kemarin gitu ya. Jadi mungkin ke arah sana juga ya pengamanannya, mungkin dari sisi cyber security-nya seperti apa. Kemudian selain itu sebenarnya aku ngelihat makin kesini tuh trennya makin ke market conduct-nya gimana nih supaya kita tuh juga semakin transparan juga, kita tuh mengedepankan hak dan kewajibannya masing-masing, hak dan kewajiban baik itu dari kita sebagai pelaku industri ataupun sebagai dari sisi nasabah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari sisi perlindungan terhadap si customer sendiri atau nasabahnya kita itu juga penting ya, dan sebenarnya sih mungkin selain ke arah itu juga dari sisi regulasi sendiri aku ngeliatnya timbal balik juga, nggak pro terus kepada customer, tapi juga melihat juga nih kita sebagai pelaku regulasi, apakah kita juga maksudnya dari sisi resiko tuh seperti apa gitu. Jadi aku rasa sih mungkin ke depannya ada beberapa item yang mungkin nanti bisa dilengkapin lagi nih sama Mbak Lis nih, karena kan ada banyak ya beberapa topik-topiknya gitu. Cuman ya itulah mungkin yang bisa aku bahas sedikit. Oke, selanjutnya the list but not last, advice apa nih yang akan diberikan nih Mbak Fania kepada auditor internal, kira-kira kepada kita semua nih, kebetulan kita semua internal audit ya, untuk menghadapi lingkungan regulasi yang kompleks di mana kita adalah industri keuangan non-bank
Ya, yang makin lama highly regulatednya udah makin lama Tapi makin banyak makin tinggi. Tapi mungkin bukan cuman industri keuangan non bank aja ya kan, kayak bank lah, insurance lah, segala macam. Terus juga apa tuh namanya kayak peraturan pemerintah itu juga kan akan terus jalan terus ya. Mungkin bukan cuma itu aja. Kira-kira advice-nya apa tuh Mbak? Keep updated kali ya, keep updated dengan regulationnya gitu ya. Sebenarnya sih kemarin mungkin sempat ada acara di AJI gitu ya. Itu kalau misalnya dari sisinya kita ya mungkin industri dari asuransi itu kita ada buat semacam grup WhatsApp gitu kan yang membuat kita satu sama lain tuh saling terupdate. Sepertinya contoh yang kemarin tuh baru banget dicetusin terkait dengan strategi anti fraud ya kalau nggak salah. Nah itu kan baru banget tuh dan kita langsung di-share juga tuh di grup itu. Jadi kita semua langsung aware terkait dengan itu dan itu sebenarnya mencetuskan kegiatan kita untuk ngobrol-ngobrol juga nih dengan teman-teman maksudnya di second line, dengan teman-teman di first line yang nanti kita bisa info kalian udah tahu belum ada regulasi yang baru nih gitu. Jadi nggak selalu kita juga menunggu dari corporate secretary juga. Biasanya kan udah pasti akan disseminate ke situ. Cuman dari sisinya kita juga kita bisa aktif ya, maksudnya proaktif men-share ke teman-teman juga dan kita taken into account juga as part of perusahaan supaya nanti semuanya bisa ready dengan regulasi-regulasi yang biasanya sih makin ke akhir tahun makin banyak nih keluarnya gitu. Jadi kita bisa antisipasi. Selain itu mungkin Mbak Alis ada advice lain nih terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan oleh si auditor internal ini dalam menghadapi regulasi yang makin lama makin banyak dan kompleks ini? Kalau menurut saya kayak tadi ya sebenarnya udah sama dengan kita juga. Jadi dari WAG, terus dari kita keep update dari Korsek, terus dari draft, dari sisi draft yang dikeluarkan sama OJK juga kita ikut meetingnya segala macam. Jadi menurut saya pengetahuan itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau misalnya bukan cuma menghadapi lingkungan regulasi aja, untuk ilmu tentang internal audit sendiri juga kita butuh. Percuma dong kita udah baca regulasi tapi kita nggak tahu cara ngauditnya kan juga sama ya. Benar-benar. Jadi pasti pengetahuan tentang apapun, perkayalah diri sendiri dengan ilmu apapun yang ada, mau dari sisi peraturan, mau dari sisi audit, risk, segala macam itu tetap harus ada. Itu sih advice saya, jangan pernah berhenti belajar. Setuju. Apalagi sekarang OJK juga hampir tiap minggu ya ada informasi-informasi baru, misalnya informasi terkini, tren-tren yang perlu diantisipasi, kemudian regulasi-regulasi. Jadi kayaknya diskusi itu juga udah lumayan banyak ya untuk kegiatan literasinya gitu ya. Jadi which harusnya bisa membantu kita juga ya dalam menghadapi ini gitu. Dan aku setuju banget sih dengan view-nya Mbak Alis bahwa kita tuh harus harus update kali ya, harus update dengan hal-hal yang paling terkini supaya kita keep being relevan gitu. Benar, stay relevan. Stay relevan. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah selesai untuk menghadapi regulasi ya. Jadi dari tadi kita udah bahas dari A sampai Z. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu soal AA, AB, AC, AD mungkin akan dilanjutkan di podcast berikutnya. Yeay, sampai jumpa dengan podcast berikutnya.